Jumpa kembali di MT Digital Inspiration of Life. Pagi ini kita mau sharingkan dengan tema dengan keberhasilan atau kegagalan dan dengan kelimpahan atau kekurangan, iblis selalu berusaha menggagalkan kita. Dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 11 dan kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 27. Saya coba bacakan dulu teman-teman dari coba teman-teman baca di kitab ya 1 Yakobus pasal 1. Kita coba mulai dari ayat 2-nya teman-teman ya, dengan perikop iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Keadaan rendah dan keadaan kaya, baiklah saudara-saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang yang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Pengujian dan penyobaan, berbagilah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini akan datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia akan melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Pendengar dan pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya,
ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicerminkan oleh dunia. Nah ini saya sudah bacakan kitab Yakobus pasal 1 teman-teman, dari ayat 2, bukan dari ayat 1, dari ayat 2 sampai kepada ayat 27 teman-teman. Nah ini kalau saya cross dengan dengan ringkasan saya gitu, dari draft saya gitu. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Hadapi berbagai permasalahan secara rohani adalah ujian iman untuk dapatkan ketekunan, dan oleh karena ketekunan akan memperoleh iman dan hikmat yang matang, ya, agar kita menjadi sempurna seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki. Nah ini teman-teman, jadi kalau kita bicara dari sisi rohani gitu, permasalahan hidup kita ini adalah ujian teman-teman. Ujian yang bisa menghasilkan peningkatan level iman kita dan hikmat. Hikmat dalam arti kata pengenalan pengertian akan firman Tuhan yang bukan dari jiwa kita teman-teman, tapi pengenalan pengertian firman Tuhan yang dari pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan gitu. Nah ini untuk mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, yang dari jiwa Tuhan, yang dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, tetap aja kita harus mendapatkan permasalahan teman-teman. Lewat permasalahan ini justru kita akan mengalami banyak sekali pengenalan dan pengertian baru gitu. Ya karena ya itu, ya kita mengalami itu gitu. Jadi kita mengalami firman Tuhan bukan dalam bentuk teori firman Tuhan, tapi kita mengalami firman Tuhan dalam bentuk memang kita mengalami firman Tuhan teman-teman. Nah waktu kita mengalami firman Tuhan, ya kalau kita tidak menyertakan hidup bersama dengan roh Tuhan, rasanya kita tidak akan mampu teman-teman. Untuk mengenal firman Tuhan kita tidak akan mampu apabila tanpa ada roh Tuhan. Untuk mengerti firman Tuhan lebih-lebih lagi kita tidak akan bisa mengerti apabila tidak ada roh Tuhan. Dan untuk mampu melakukan firman Tuhan apabila tanpa ada roh Tuhan juga kita tidak akan mampu teman-teman. Tidak akan ada keberanian untuk berani melakukan firman Tuhan. Jadi kembali lagi, untuk bisa kita mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan itu tidak ada cara lain teman-teman. Harus menghidupkan roh Tuhan bersama di dalam kita gitu. Ini yang kita. Nah untuk bisa menghidupkan roh Tuhan kita harus ada pengertian dulu bahwa di dalam kita ini sebagai manusia itu ada tubuh, jiwa, roh gitu. Tanpa kita menyadari bahwa di dalam manusia ada 3 unsur tadi, tubuh, jiwa, roh, rasanya sulit sekali teman-teman untuk bicara bagaimana menghidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Karena roh Tuhan bisa hidup di dalam kita apabila kita sudah ada pengertian bahwa di dalam kita itu tidak hanya tubuh dan jiwa saja seperti yang dikenali, diyakini oleh orang dunia atau orang berkeyakinan, tapi kita harus tahu bahwa di dalam unsur manusia itu ada roh. Nah ini roh ini yang membedakan kita dari binatang atau makhluk-makhluk lain teman-teman. Nah roh kita ini adalah wadah atau bait atau rumah dari roh Tuhan itu. Jadi harus ada sambungan ke situnya teman-teman. Yang jelas lewat permasalahan itu kita akan mengalami ujian dalam hidup ini, sehingga kita akan mendapatkan iman dan hikmat yang dari Tuhan gitu. Itu satu. Kedua, Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Untuk dapatkan kemampuan mengenal dan mengerti firman Tuhan, harus minta agar Tuhan melalui roh Tuhan dapat memberikan roh Tuhan bagi kita, agar kita dapatkan hikmat pengenalan dan pengertian firman yang dari hikmat pengenalan dan pengertian yang dari Tuhan tadi teman-teman. Jadi tanpa ada roh Tuhan yang tadi saya katakan, rasanya mustahil gitu kita untuk bisa melakukan firman Tuhan dengan benar gitu. Jadi kuncinya balik lagi, kita harus benar-benar meminta benar-benar sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan gitu ya, bahwa ya Tuhan bisa memberikan roh Tuhan kepada kita agar kita mampu mengenal dan mengerti serta berani melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita gitu teman. Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Parameter sempurna yang Tuhan inginkan bagi kita bukan berkesan duniawi, bukan kesuksesan duniawi gitu. Jadi parameter sempurna yang Tuhan inginkan bagi kita bukan kesuksesan duniawi atau kebahagiaan duniawi. Karena hal-hal duniawi tidak terlalu fokus kepada hal keselamatan kekal di akhirat nanti gitu. Ya, kesuksesan duniawi tidak akan dapatkan kesempurnaan, tapi
ya apa ya, jadi permasalahan duniawi justru yang akan mengarahkan kita gitu, mengarah kita kepada kesempurnaan yang Tuhan rancang dan kehendaki. Jadi kesuksesan duniawi itu tidak membawa kita kepada kesempurnaan hidup yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita, teman-teman. Justru permasalahan gitu, permasalahan yang ada di duniawi ini adalah cara Tuhan bagaimana merancang dan menghendaki kita untuk bisa masuk ke dalam ya rancangan dan kehendak Tuhan tadi, teman-teman. Jadi permasalahan itu tidak bisa dianggap harus kita hindari gitu. Ya, permasalahan itu harus kita hadapi di dalam jalannya firman, kebenaran firman Tuhan dan bersama Roh Tuhan. Nah, itu nanti permasalahan itu justru akan menjadi alat, teman-teman, alat untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan gitu. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Pencobaan hidup oleh karena permasalahan, jika Tuhan uji, maka akan menerima janji-janji Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Pencobaan terjadi oleh karena keinginan duniawi kita sendiri, di mana keinginan tersebut melahirkan dosa dan berujung melahirkan maut. Jadi ini kembali lagi, teman-teman, pencobaan hidup itu sebenarnya bukan lahir karena Tuhan gitu. Cuman Tuhan memanfaatkan permasalahan dalam hal kita karena membuat pencobaan hidup karena diri kita sendiri, karena nafsu kita, karena keinginan kita sendiri. Nah, Tuhan manfaatkan permasalahan tadi oleh karena pencobaan hidup kita itu dipakai, teman. Permasalahan itu dipakai sebagai alat bagaimana untuk bisa menyempurnakan kita, teman. Jadi Tuhan memakai permasalahan untuk menyempurnakan hidup kita, untuk bisa pada ujung-ujungnya ya lewat permasalahan itu kita melakukan firman-firman Tuhan gitu, dan juga kita berujung kepada menuai janji-janji Tuhan, teman-teman. Nah, sehingga kita bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan gitu. Jadi kembali lagi karena Tuhan ya punya capability, punya kemampuan yang menggunakan permasalahan kita oleh karena ulahnya kita gitu. Ini dijadikan hal yang positif gitu. Yakobus pasal 1 ayat 16 sampai 18. Rancangan dan kehendak Tuhan adalah hal yang baik dan anugerah yang sempurna yang datang dari atas dan diturunkan oleh Tuhan berupa perintah dan peraturan dalam firman Tuhan agar dapat kita tuai janji-janjinya. Nah, ini kembali lagi, teman-teman, jadi rancangan dan kehendak Tuhan itu adalah hal yang baik gitu, dan anugerah yang sempurna yang datang dari atas dan diturunkan oleh Tuhan kepada berupa perintah dan peraturan dalam firman Tuhan, bukan seperti yang ditargetkan oleh dunia, teman-teman. Yang ditarget dunia itu kan yang ditargetkan oleh orang dunia, oleh orang yang berkeyakinan, dan bahkan oleh iblis gitu, adalah bagaimana yang ditarget itu adalah kesuksesan duniawi, teman-teman. Bagaimana mencapai target sukses duniawi, bagaimana mendekatkan bahagia duniawi, dan bagaimana memenuhi nafsu-nafsu duniawi. Itu target-targetnya dunia seperti itu, teman-teman. Dan target dari itu kan bukan turun dari atas, teman-teman, tapi target duniawi itu lahir karena di dunia ini. Nah, beda dengan target yang dari atas, yang dari Tuhan, yang dari surga, yaitu balik lagi keselamatan akhirat. Bagaimana kita untuk mendapatkan target keselamatan akhirat, ya bagaimana mendapatkan damai sejahtera di dalam akhirat yang kekal, dan bagaimana tinggal bersama Tuhan di dalam surga gitu, di akhirat yang kekal tadi. Itu target dari Tuhan, itu yang dari atas, itu seperti itu, teman-teman. Bukan target yang duniawi gitu. Jadi berbeda sekali gitu. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Penggenapan tuaian akan janji-janji Tuhan adalah jika kita melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar dan mengenal serta mengerti firman Tuhan saja. Jadi bukan hanya dengan mendengar untuk gampang dilupakan gitu. Jadi mesti dipraktekkan, tidak hanya cuma mendengar aja, tapi harus dipraktekkan. Tetapi sungguh-sungguh kita harus mempraktekkan, melakukannya. Kita akan merasa bahwa saat melakukan firman Tuhan ada kebahagiaan yang tersembunyi di dalam kita gitu. Ya, yang tidak bisa kita jelaskan secara rasio, teman-teman. Jadi ada kebahagiaan yang sempurna di dalam kita, ya oleh karena iman kita tadi, teman-teman. Oleh karena hikmat kita tadi. Nah, ini yang kita tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi memang kita harus merasakan, mengalami sendiri, teman-teman.
mudah-mudahan dengan pagi ini saya coba sharingkan ini teman-teman. Teman-teman bisa tahu bahwa ya kalau yang namanya iblis itu teman-teman, apabila kita mendapatkan memperoleh menuai keberhasilan, iblis juga bisa pakai keberhasilan itu sebagai senjata untuk menjatuhkan kita teman-teman. Sebaliknya juga sama teman-teman, apabila kita mengalami kegagalan, iblis juga bisa menggunakan kegagalan itu untuk bisa menjatuhkan kita. Begitupun juga dalam kondisi misalnya kita kelimpahan atau kekurangan, ya keberhasilan atau kegagalan atau kebahagiaan gitu teman, atau kesedihan, itu iblis bisa pakai semua teman-teman. Jadi pengen keberhasilan atau kegagalan, pengen kelimpahan atau kekurangan, bahkan kebahagiaan dan kesedihan, itu iblis bisa menunggangi semua persoalan kita yang plus dan minus, itu menjadi alat iblis untuk menjatuhkan kita. Mudah-mudahan kita tidak terjebak oleh iblis teman-teman, ya oleh karena memang iblis itu ya licik teman-teman, licik dalam arti kata tetap setiap saat mengaum-ngaum di pinggir kita untuk bisa menjatuhkan kita. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa ditangkap dan apabila ini teman-teman anggap ada berguna bagi orang yang sedang berhasil atau orang yang gagal, orang yang sedang berkelimpahan atau dalam kekurangan, orang yang dalam keadaan kebahagiaan atau sedih, bisa disampaikan. Tolong teman-teman sharingkan lagi kepada mereka. Oke teman-teman, see you, bye-bye.